nazala bih, diturunkannya dia Ruhul Amin. Ruh itu daya kuat yang nyata, yang konkret. Amin yang menjadikan orang itu berada di dalam situasi konkret, dipercaya, aman, nyatu dengan Tuhan. Diturunkannya dia, itu adalah ruh milik Allah yang ditiupkan ke dalam diri. Dikenalinya Al-Amin, dikenalinya bahwa ruh itu milik Allah, yang nafaktu yang ditiupkan. Tapi dalam hal ini apa itu? Nazala bihi, saat baiat ditunjukkan keberadaan dia, zat al-ghaib yang Allah namanya, maka itu dikatakan diletakkan Ruhul Amin. Maka di ayat selanjutnya, ala qalbika litakuna minal mungzirin, diletakkan di dalam dada, di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad dan semua nabi, semua rasul, agar kamu menjadi salah satu seseorang di antara orang yang hak dan sah, wenang menunjukkan kebenaran al-haknya, membimbing, mengarahkan, dan tempat sebagai sandaran, sebagai al-wasilata. Nanti kan semakin masuk kita ya, apa itu akhirnya ulama seperti apa. Nazala bihi, diletakkan, diturunkan dia sebagai Ruhul Amin, kesadaran daya kuat milik Allah itu menjadi konkret, menjadi jelas, menjadi fakta bersaksi. Wa ma arsalna mir rasulin ila bilisani qaumi, dan tidaklah kami, Bapak Ibu, Allah tidak menggunakan kalimat ana, tapi menggunakan kalimat wa ma arsalna, kami, berarti Allah enggak sendirian. Wa ma arsalna mir rasulin, dalam hal ini berarti adalah rasulnya menggulowentah pelanjutnya, kan begitu, atau manusia yang meminta ilmu, itu berarti melalui utusannya, kan begitu. Wa ma arsalna mir rasulin ila bilisani qaumi, dengan bahasa lesan ibunya, liyubayyina lahum, supaya menjadi jelas, menjadi terang, dan dapat diterima di dalam rasa hati. Itu cuman ada kalimatnya begini, fa yudillallah ma yasha wa yahdi ma yasha wa huwa azizul hakim. Iki dikatakan mongso borongo, iki bingung nek duwe ilmune, bingung mung kalimat ini tok itu. Dan maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada yang siapa yang dia kehendaki. Ini artinya bahwa kowe iki gak sah menilai nek wong sing kelakuane gak sesuai karo pikiranmu. Kemudian kowe pegel, kalau memang dia diselesaikan oleh Allah, ya saya penjelasan pun juga tidak akan ada maknanya. Untuk apa saya jelaskan? Lah kamu jelas nih koncomu atau bojomu gak. Kalau Allah mengendaki kan ya wong sing dadine sesat ya Gusti Allah, sing dadi petunjuk ya Gusti Allah, kan begitu. Orang kan sering berpikir seperti ini, Allah itu kamu obah ose itu karena ada ruh dari Allah, nafaktu min ruh. Buktine ruh itu jika diambil oleh Allah, menungso itu jadi mayit, itu ruh milik Allah, diambil atau keluar. Nek kembali pulang berarti menyatu dengan Tuhan. Ruh sirno kembali menyatu dengan Tuhannya. Tapi jika ruhnya itu cepot, ngelayap, kan katakanlah demikian, apa yang menjadikan orang dikatakan berdosa? Wujuduka dzanbun kabiru akharu, yang dikatakan dosa itu adalah orang yang bisa diaku bisa karena tidak mengenali Tuhannya.
Apa meneh duwe ilmune diaku kan begitu ta. Yang menjadikan supaya tidak diaku isone ora diaku pinter gak diaku hanya ada satu jalan, mengenal Tuhan sehingga konkret fakta bersaksi oh iya yang bisa dia, tapi nek wis dielmoni kan begitu. Nek gum ya gak iso, penjelasan ini menjadi sulit sekali. Podo tandang gawine sing ditandangi podo, sing diomong podo, sing dilakoni podo. Podo karo wong sing wis nikah karo sing urung nikah, sing ditandangi podo, nyambut gawene podo, entuke sangu ya podo. Ning ayam sing wis nikah nek wis umur lo maksudnya kan begitu. Tapi tandangi lak panggah, tandangi podo kan begitu. Tapi sing enak isine di gone dodone itu mergo wis enak isine keluarga kan begitu. Padha. Ngajimu karo ngajine wong sing duwe ilmu ya padha kan. Sing diji ya padha. Tapi sing sijine roh rasane garam, sing sijine gak roh rasane garam. Dadi maca konsep tentang garam tapi gak roh gareme sing ngendi rasane asin ki piye, golek definisi dikirisi rono-rono ya mesti luwih pinter wong dekne golek referensi. Awak dhewe kan gak butuh clek oh iki asin beres kono mumet goleki rasane asin kan gitu kan. Gue rasa bingung golek buku ki enggak. Gusti Allah wis selesai. Tandangi salat kan gitu. Wis beres kan gitu. Tapi gak duwe ilmu nih, bingung sampai nek filsafat ontologi. Wes tekak. Opo wi panganan opo kan gitu. Karena saka ontologi, aksiologi, ya wes filsafat wong mumet ya. Maka saya juga enggak pernah ngangkat itu. Jadi saat seseorang itu enggak butuh untuk mendekat kepada Allah, tidak butuh mengenal Tuhannya karena gengsinya, karena jabatannya, karena suku bangsanya, karena kepinterannya, karena wawasannya, merasa cukup dengan wawasan yang dimiliki sehingga tidak mau mencari ilmu yang menjadikan makrifat, apalagi harus meminta ilmu kepada yang hak dan wenang. Sejarahnya sangat berat. Ini bahasanya maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, karena doyo kuat yang dia gunakan itu milik Allah, yang ditunggangi nepsune, ditunggangi keinginanane, ditunggangi nepsu dunyane, kekubel cinta dengan hegemoni kekuasaane, hegemoni kenyamananane, hegemoni nyaman keturunan, hegemoni nyaman radene kan gitu. Itu yang ini disebut maka Allah menyesatkan itu ya begitu. Ora kok kowe kayak seperti kalau penjelajahan pramuka terus kemudian gawe dalan terus panitiane disesatne rono yo. Allah menyesatkan hambanya tidak pengertiannya tidak seperti ini, enggak. Pengertiannya ki ya kowe dhewe ditunggangi nafsu, mongko daya kuat itu miliknya Allah. Mbok aku itu jenenge Allah menyesatkan begitu loh. Wong ngapa dikatakan Allah menyesatkan? Mergo daya kuat mungkin mbok kowe iki maling, itu daya kuate Gusti Allah. Jadi yang menjadikan adanya dosa itu karena di aku. Kedua melakukan perbuatan yang menjadikan ruh itu tidak kembali. Perbuatan melawan sunnah gitu. Paham toh? Ya itu.
Jadi jadi lu memang maling itu diperintah. Pemerintah karo utusane diperintah. Apa iki diarani dosa? Ya ndak. Nek maling itu dosa menutup seseorang untuk menjadi kembali kepada Tuhan. Raden Said gak bisa disebut wali, wong dia maling kok, kan gitu lah. Ya. Ya walaupun sejarahnya kan sebelum dia iman. Oke. Wa innahu, sesungguhnya keberadaan dia, keberadaan huwa, zikirhu lafi zubril awalin, itu zikir yang pertama-tama dan seterusnya nggak akan pernah berhenti, karena zikirhu itu menunjukkan keberadaan dia, Zatullah. Semua nabi sama persis, bahasanya saja sesuai kaumnya masing-masing. Kan itu. Maka di dalam Hujurat 14 sering saya sampaikan ya. Qolatil arabu amanna qalam tu'minu walakin qulu aslamna walama yatul iman fi qulubikum. Garis besarnya begini saja ayat ini. Bahwa saat seseorang itu hanya berbuat baik, mengakui ini, padahal ada pada depan karo Kanjeng Nabi lo ya, logikane lo ya, logikane ayo tinggu ayo, logikane orang-orang ini tatap muka ketemu dengan Nabi salaman. Ini saja pada saat beliau ini mengatakan, ya Nabi, saya iman kepada Allah dan saya iman kepada engkau. Saya telah berbuat baik, saya suka membantu dan menolong yang lain. Saya iman Nabi. Spontan jawab Nabi, la, nanti dulu. Bahkan tidak menggunakan la, lam. Beda, kalau la, enggak. Lam, sama sekali orang ngono. Kul lam tu'minu walakin kul aslamna. Urung blas kowe iki urung disentuh iman. Ya saiki logikane. Wi wong sing jaman Kanjeng Nabi, kowe ketemu pirang perkara ketemu orang ngaku iman. Sing depan karo Kanjeng Nabi wae ditolak. Ungkapan ini mengatakan bahwa ana iman, aku iman Kanjeng Nabi. Enggak. Kulam tu'minu, katakan kamu belum iman. Tapi katakan kalau sudah Islam, iya. Wis nganggo kopiah, iya. Wis nganggo sarung, iya. Wis iso nganggo mukena, iya. Wis Islam. Wis gak ngelokke nek perbedaan keyakinan, iya. Wis Islam. Kowe wis bantu kalau ada orang kelaparan, iki jenenge kowe wis Islam, iya. Ning kowe urung iman. Kowe wis maca Quran, iya. Ning kowe urung iman. Kowe wis hafal hadis, iya. Kowe urung iman. Kulam tu'minu walakin kul aslamna walama yadkhul iman. Katakan kamu sudah Islam, tapi jangan katakan kamu telah iman, karena masalah imam yadkhul iman itu kamu harus menyatakan masuk nyuwun ilmu sebagai butiran iman, nyuwun fi qulubikum, supaya di dalam dada kamu diletakkan butiran iman, sehingga kamu mengenal Tuhan yang punya nama Allah yang Al-Ghaib
Dan kamu mengenal keberadaan saya bukan fisik, tapi sebagai nur cahaya, nur Muhammad, nur Isa, nur Daud. Nur Muhammad cahaya terebusnya Tuhan, nur Isa cahaya tauhid, nur Daud cahaya kebenaran, nur Musa cahaya Misa, cahaya orang disebut manusia, nur Nuh cahaya ilahi. Nabi-nabi itu bukan nama KTP ya. Wong kan salah paham dikira jeneng KTP, bukan. Allah nggak butuh KTP. Wa in tuti'ullah wa rasulah, jika kamu meminta butiran iman supaya diletakkan ke dalam dada kamu, ina anzalnahu, diturunkannya dia di dalam dada kamu, maka kamu menjadi taat kepada Allah karena mengenalnya punya nama Allah, dan kepada Rasulnya bukan fisiknya. Karena keberadaanku hanya karena utusan, hanya karena didhawuhi, hanya karena perintah. Jika demikian, la yalitkum min a'malikum syai'a, amal perbuatan baik yang telah kamu lakukan sebelumnya, sebelum kamu meminta ilmu, tidak dikurangi sedikit pun. Kowe njaluk bukti toh? Kowe sadurunge duwe ilmu iso mangan sego toh? Setelah nyuwun ilmu lali gak mangan? Saya wareg kan gitu. Makanya saya ulang, awalam yakulaum ayatu an ayya'alamahu ulama Bani Israel. Apakah sama sekali belum cukup ayat-ayat yang telah dipampangkan di hadapan kita, fenomena-fenomena hidup dan kehidupan, untuk selalu ada upaya bersungguh-sungguh dengan senyatanya berada di dalam ilmu, sehingga ada kehadiran dia yang punya nama Allah, menjadikan rasa hati tentram karena ditempati keberadaan dia, sehingga kita mengingati dalam keadaan apa saja. Kemudian kembali kepada ayat yang selama ini menjadi polemik, al ulama warathul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Saiki perkarane kowe iki nek dadi pewaris para nabi, ira gak apa sing dinduweni Kanjeng Nabi kok ngaku dadi pewaris? Khulasoh, pemane kitab ya Al-Khulasoh, kowe iso maca Al-Khulasoh, iso maca kitab Al-Mu'assasah, pemane begitu, iso maca Fathul Qorib, kowe iso maca ki nguasai, terus kowe dadi rumangsa dadi pewarise Kanjeng Nabi. Fathul Qorib sing nulis Kanjeng Nabi apa? Ya. Wong karo sing nulis Fathul Qorib ora kenal kok. Gitu kan? Itu contoh begitu ya. Al ulama warathul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Ulama seperti apa? Kemudian ini apa yang diwariskan? Adakah orang yang berhak sah, yang wenang, yang kemudian disebut sebagai ulama, yang menjadikan bahwa hukum Allah menjadi terang jelas di atas semua hukum yang ada di dunia ini? Afa hukmal jahiliyah ya bahun wa man aksana minallah hukman liqaumi yuqinun. Benar bahwa tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah.
Apakah manusia mengendaki hukum jahiliyah, hukum yang tidak jelas, hukum yang tidak akan menghantarkan kembali kepada Allah, hukum yang akan menjadikan rusak, hukum yang saling menjahili? Apakah hukum jahiliyah yang dikehendaki manusia sehingga benturan, ambigu, olok-olokan, sesama yang berkopiah, sesama yang bersorban umpamanya begitu? Apakah hukum jahiliyah yang dikehendaki manusia di dunia ini sehingga tidak mau terbuka lapang dada menggunakan akal rasional yang telah Allah anugerahkan itu semua? Wa man aksanullah, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Bapak Ibu, Anda butuh mencermati di dalam ayat ini. Wa man ahsanu minallah. Ada manusia ahsan yang melebur menyatu dengan Tuhan dari Allah, pemegang hukum yang sebenar-benarnya. Hukman itu masdar, bentuk jadi kemutlakan yang sebenar-benarnya. Maaf, beribu maaf, nah, tafsirannya kan Quran begitu ya. Waman, siapa yang lebih baik dari minallah, dari Allah? Hukum siapakah yang baik daripada hukumnya Allah? Kan gitu. Masalahnya, siapa yang menerjemahkan, yang punya hak dan kewenangan bahwa ini adalah hukum Allah, bukan pemikiran masing-masing manusia. Kowe maca Quran sebagai contoh, inna a'atoina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar, contoh begitu. Inna, sungguh inna a'toina, telah saya turunkan a'tona, inna a'tona kal kautsar, telaga Kautsar. Satu berpendapat begini, telaga sok di surga. Satu mengatakan telaga yang nantinya di surga akan ditemui, ya, itu inna a'tona kal kautsar. Jadi sungguh inna a'tona, saya inna a'tona, saya ciptakan, saya adakan, ya, telaga Kautsar, maka sholatlah, kan gitu. Fasoli lirob, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ini contoh. Ada yang menafsiri apa adanya begitu. Kautsar ada yang dimaknai ini, dimaknai itu, ya, ada yang dimaknai telaga, ada yang dimaknai bumi, seperti apa. Tapi kebanyakan disepakati inna a'toina, sungguh Allah menciptakan Kautsar di surga, kan gitu toh? Benar begitu ya? Yang disepakati selama ini begitu. Perlu kamu tahu, a'toina, inna a'toina kal kautsar itu fi'il madi. Fi'il madi ku apa? Ayat kuwi urung medhuk, barange wis enek. Begitu loh. Ora sok nek kowe wis modar. Sungguh bahwa saya telah menciptakan yang melekat di dalam diri kamu itu Kautsar. Kautsar itu maknanya itu banyak. Banyak tapi terbatas. Karena yang gak terbatas hanya Tuhan. Inna a'toina kal kautsar atau inna atanal kautsar, tidak menggunakan kalimat atana tapi menggunakan inna a'toina, menggunakan kaf permisalan, kal kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Guru kita begitu, sungguh dengan sebenar-benarnya inna a'toina, telah saya turunkan yang melekat bersamaan lahir kamu. Itu adalah kenikmatan yang besar. Kowe duwe utek, kowe duwe kuping, kowe duwe irung, kowe duwe cangkem, kowe nginjak lemah, kowe ora miber, kan gitu kan.
disiapi air, disiapi benih. Fasoli mul tanduro. Fasoli ini akeh. Kalau fasoli itu dimaknai maka sholatlah. Terus makna pasal jentat-jentit tok sing mbok nggo. Fasoli itu makna pasal jentat-jentit tok sing mbok karepne. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu istilahnya juga sholat. Gitu loh ya. Mongko perintah sholat kuwi saat Isra Mi'raj. Nabi Isa, Nabi Daud sebelumnya orang roh no, gak sholat no. Wong ayatnya semua Nabi sholat kok, gitu ya. Seperti apa sholat? Ya kita akan bahas lain waktu. Fasoli nyambungo, utekmu yo sambung, tanganmu sambung, kupingmu sambung, mripatmu sambung, atimu sambung, melebur dadi sitok, itu jenenge fasoli. Fasoli itu sinkron, sinergi, nyatu, kolaborasi luar biasa jenenge fasoli itu. Maka solalah nyambungo, atine nyambung karo Gusti Allah, sehingga kamu tandang gawe niki ora kemrungsung. Ning nek atine ora sambung, kosong, kowe nyambut gawe kena penyakit sithik sing kena tanemane wis miso asem dan jangkrik tenan iki. Tandur kaya ngene garek panen pangan tikus jangkrik tenan kan gitu. Wayahe panen asem tenan es. Garek panen ya kok ya awakku ki lara kabeh, wis lara miso. Ngene iki malah golek tenaga, duwite malah kalong tangge golek tenaga. Wis awak ya kaya lara kan gitu. Fasoli sambung atine di pengiran hadirnya keberadaan Tuhan di dalam hati. Fasoli untuk Rob dalam sebuah sistem, maka dikatakan, maka menggunakan kalimat wanahar. Wanahar itu bedah dodo, wani berjihad memerangi rasa aras-arasane malese, memerangi inkonsistennya. Wanahar gak ngerti takok, wani bedo, yang lainnya tandur pari umur 21 dina 24 dina, we tandur 9 dina dilok-lokne, biasane wis gak wani, biasane kan ngono. Kan gitu kan. Biasanya liyane lainnya nganggo NPK kimia ngantek sak hektare 2 ton. Terus kowe gak nganggo dilokne, apa iso tukul wi. Ya to rupane gak nggonmu kan rupane pangga ijo to ora kuning-kuning to kan gitu. Wis wedi. Wong dilokne ngene wis gak wani lho tandur kon. Beda rupane godhongne petani iki wis bingung nggih to. Godhonge kene wis ijo, nggonmu cik kuning to, apa wis kuning? Nggonmu malah ungu. Ya. Wis bingung ngene iki petani. Nggonmu kok beda. Ya gitu. Wong ki nek bingung nandakan dia itu ikut-ikutan, berarti kowe ki ora ngerti tenan tani. Kowe nek ngomong ahli tani bohong. Nggonmu kok panggah ijo, berarti gak genah kowe, kan gitu toh? Iya toh? Logis gak? Nek kowe genah ngopo ijo? Iya. Walaupun ini sudah umur, ini sudah meteng, ning nggonku cik panggah ijo, malah iki wis jebul cik tetep ijo. Sebab zat
klorofilnya nggak berkurang karena umur. Dia seperti seseorang wis umur 60 tahun cik kaya umur 17 tahun, cik tetep seger kan itu. Moloso nek panen nggonmu kuwi akeh sing leloh kempos, nggonku sok bakale kenceng. Basa kempos, lha kok kempos? Wis jenenge kodrat. Kalau kita kenal ya kita tahu. Ada zat siburium yang harus dimunculkan untuk dapat mengangkat makanan. Saat urung cepet kuning cik rupane hijau, berarti itu potensi adanya zat yang di dalam tanah yang akan berpotensi untuk menjadi buah. Kita tinggal menambah zat supaya dapat diangkat sebagai buah, kan begitu. Jadi nek gonku kok cek pangga hijau padahal wis mulai jebul, berarti itu ada potensi yang besar.